Everybody just You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Saat ini yang dibutuhkan di dunia industri, IPK-nya boleh bagus, ditambah Anda punya yang namanya soft skill yang bagus. Soft skill. Kuliah. Dan hidup tidak hanya hidup, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan hidup. Dan saya bilang, Anda kuliah pun salah satunya adalah dalam rangka mempertahankan hidup yang lebih baik. Satu langkah untuk memulai masa depan dimulai dari sini. Belajar, tumbuh, dan berkembang bersama Universitas Bina Sarana Informatika. Kampus utama berlokasi di Jakarta dan tersebar di berbagai kota strategis di Indonesia.
Kampus UBSI menghadirkan 3 fakultas terbaiknya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, serta Fakultas Teknik dan Informatika. Kampus UBSI senantiasa meningkatkan mutu kualitas lulusan melalui lembaga BSI Center, di antaranya BSI Entrepreneur Center, BSI Career Center, BSI Innovation Center, BSI Startup Center, Inkubator Center, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan lembaga sertifikasi profesi. Sukacita, senyum, tawa, canda, dan bahagia bersatu padu dalam rasa saat wisuda menjadi kebanggaan seluruh sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika. Hingga saat ini, Universitas Bina Sarana Informatika terbukti telah menghasilkan lulusan yang profesional di dunia kerja. Dirgahayu Bina Sarana Informatika menyambut hari baru. Kuliah BSI aja. Kuliah BSI aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Kak Dini, halo. Hai Kak Jordi, selamat pagi. Kumaha Damang? Damang. Kalau Damang tuh jawabannya apa ya? Sae. Oh, saya. Coba ulang. Oke. Oke, gimana nih Kak Jordi? Kumaha Damang? Sae. Oke, Bukan salam Saepul Sulna. Salam Sulna ya? Oh iya, aduh. Salam Ini Sulna gitu ya. lagi di Tasik, jadi Sundanya harus diperhalus ya Teh. Iya, karena sekarang tuh saya lagi ada di Tasikmalaya nih ya, kota santri yang terkenal banget dengan wisata-wisata alamnya gitu, apalagi curug-curugnya gitu kan ya Kak Jordi. Nah ini sekarang Kak Jordi di mana nih? Saya kebetulan ada di ibu kota Indonesia, di Jakarta. Oh, keren ya. Bisa silaturahmi nanti main-main ya ke Tasikmalaya ya Kak ya. Kita online dulu turnya ke Tasik. Iya, betul. Jadi emang sekarang tuh udah masa digital, sampai untuk makan atau untuk touring pun kita online gitu ya. Virtual semua ya. Iya, betul sekali. Ya, jadi luar biasa banget nih dengan adanya pandemi, kita nggak jadi terhalang juga ya, karena ada teknologi juga kan yang membantu kita ya. Iya, betul sekali. Nah, Pada by the way, anyway, any busway, kita nih pagi-pagi hari Jumat ngapain nih Kak Dini di sini nih di live Instagramnya UBSI_Tasikmalaya. Oke, Kak Jordi. Nah ini kita tuh untuk sobat-sobat BSI yang di rumah nih, yang sekarang mungkin sedang sekolah atau lagi kerja ya kan, atau lagi santai-santai, silakan nih. Ini kita di sini tuh sekarang lagi ada di acara kampus online dengan tema peluang besar lulusan sistem informasi di era digital. Nah, pada kampus online ini kita akan bincang-bincang atau lebih tepatnya tanya jawab ya seputar jurusan sistem informasi dengan kaprodi kita di kampus Universitas BSI Tasikmalaya. Nah, pada acara kali ini udah barang tentu pasti ada yang namanya sponsor gitu ya Kak Jordi ya. Nah, acara kali ini sponsornya siapa nih Kak? Nah,
teman-teman Sobat BSI dimanapun teman-teman berada ya. Kita didukung nih oleh sponsor ada yang namanya Bisnet. Pasti tahu dong, Bisnet adalah salah satu penyedia jasa internet yang pastinya stabil, internetnya cepat dan harganya terjangkau nih. Apalagi buat Sobat BSI yang suka main game, itu biasanya layanan Bisnet itu sangat mensupport banget untuk para gamers. Dan bukan hanya dari Bisnet, kita juga ada namanya M-Tryout. Jadi M-Tryout itu sebuah aplikasi mobile yang bisa melatih adik-adik SMA, SMK gitu ya, yang ingin belajar untuk tryout nih Kak Dini. Jadi bisa Iya, install iya, betul. tryout di Play Store dan bukan hanya untuk melatih, biasanya ada hadiah loh Kak Dini loh. Biasanya untuk yang mendapatkan nilai Itu. itu ada hadiahnya. Iya, Waktu udah mau belajar dapat hadiah juga gitu ya. pernah dapat ada hadiahnya mobil, bahkan motor NMAX juga pernah gitu. Wow, Cuma nggak tahu nih yang keren nih. hadiahnya apa ya. Dan kita ada namanya sponsor utama nih dari SHA Solo. Dibacanya SHA nih Kak Dini ya, bukan Iya, SA. SHA ya. Oke, oke. Lagi sih, kalau sih kan dia wanita ya, kayak Kak Dini ya kan Iya. dia. Nah, SHA Solo ini merupakan salah satu perusahaan penyalur BBM ya, bukan BlackBerry Messengers ya, bahan bakar minyak ya. Resmi non subsidi yang ditunjuk langsung oleh Pertamina gitu kan, salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Nah, kita kan tadi ada sponsor-sponsor nih Kak Dini. Biasanya kan Iya. ada giveaway atau ada hadiah. Ada nggak sih ini di Hangout Kampus Online kali ini Kak Dini? Oke, udah pasti ya. Jadi pada acara Hangout kali ini kita juga ada giveaway, yaitu yang nanti akan dipilih dari 4 penanya terbaik ya, yang nanti akan diberikan bingkisan dari Bisnet dan juga e-voucher berupa e-wallet dari Universitas BSI. Keren ya, udah mah acaranya tinggal diklik, tinggal ada di Instagram, nontonin, dapat hadiah pula kalau nanya gitu kan. Hanya ada di Hangoutnya BSI gitu. Nah, untuk acara seperti ini kan udah pasti ada tagline-nya ya Kak Jordi ya. Oh Nah, iya tagline dong. acara ini apa nih? Nah, kita ada tagline karena kan acara Hangout Kampus Online ini kita nggak cuma baru ini Kak Dini. Sebelum-sebelumnya juga kita Ya. udah sering mengadakan karena memang ini adalah termasuk event yang rutin ya kita lakukan Rutin, iya selama betul. pandemi gitu ya. Nah, kita ada tagline. Jadi kalau misalkan nanti disebut Hangout Kampus Online, Ya. nanti Sobat BSI dan Kak Dini bisa jawabnya nggak bikin hari lo jadi blackout. Jadi ketika Oh, blackout jadi tangannya harus diangkat ya? Oke, oke, oke. silang gitu ya, harus disilang tangan kanan kirinya. Nah, Oke, mungkin oke. buat teman-teman yang lagi nonton di live Instagramnya BSI Tasikmalaya, bisa persiapkan aja di chat dulu di komentarnya, tulis nggak bikin hari lo jadi blackout. Jadi nanti ketika dipanggil Hangout Kampus Online langsung di enter berbarengan gitu. Kita spam aja, pokoknya kita ramaikan live Instagramnya Tasikmalaya. Oke, coba dicoba dulu kali Kak Dini ya. Oke, Hangout Kampus Online. Nggak bikin hari lo jadi blackout. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Kita tadi uji coba dulu, test drive. Ya. Oke, sambil dipersiapkan chatnya, mungkin nanti yang manggil dari Kak Dini aja nih, yang cantik, paling cantik hari ini. Oke, siap. Kak Jordi, yang ganteng. Aduh, makasih. Mantap ya. Oke, langsung aja nih ya. Kita Langsung. saya panggil nih. Oke. Siap ya. Untuk sobat-sobat BSI yang di rumah, persiapkan langsung nih. Langsung di-enter kalau udah ada Hangout Kampus Online. Oke, Hangout Kampus Online. Nggak bikin hari lo jadi blackout. Oh, wow, keren ya. Tadi udah nih, tagline-nya udah kita sampaikan juga nih buat sobat-sobat BSI di rumah gitu ya. Jadi Hangout Kampus Online kali ini nanti kita akan ada narasumber juga ya kan, yang akan mengkupas tuntas ya tentang apa sih jurusan Sistem Informasi di kampus BSI Tasikmalaya. Nah, untuk narasumber kali ini ada siapa nih Kak Jordi? Tentu saja kita langsung datangkan dari negeri Tasikmalaya nih, yang punya kawasan BSI Tasikmalaya, langsung ketua program studinya atau lebih gampang dikenal jurusannya lah, kepala jurusannya. Ada Pak Dedi Supriyadi Mkom nih, kita sudah tersambung dengan Pak Dedi. Wah, luar biasa ya auranya loh. Auranya tuh udah bener-bener mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Dedi, apa Kak Jordi kabar, Pak sama Kak Dini ya.
Kumaha da Iya. Amang. Hai. Hai. Nah, Hai, sawang sulna Pak Ded. Wilujeng enjing ka sobat BSI, ka Dini, ka Jordi, wilujeng enjing ka sadayana. Ya, translate-nya ada di bawah ya, teman-teman. Ya, Karena kita langsung ada di bawah translate-nya. tadi ini Pak Deddy nggak Tapi sih kalau Tasikmalaya sih memang khasnya Sunda, Kak Jordi. Jadi sepertinya sudah paham sih tentang itu. Tapi Kayaknya ya sepertinya harusnya. tadi saya lihat ada yang nonton dari Amerika loh, Kak Dini sama Pak Deddy loh. Oh gitu. Iya, Sudah go internasional. sepertinya ya. Iya, jadi ada translate-nya nanti ya sama tim ya. Oke. Oke, Pak Deddy. Nih gimana nih Tasikmalaya aman, Pak Deddy? Alhamdulillah aman, kondusif, terkendali. Mantap nih Pak Deddy ya. Oke, di Tasikmalaya ini kan ya Pak ya, itu kan banyak sekali kampus-kampus yang berbasis IT ya Pak ya. Nah, keunggulan dari sistem informasi, jurusan sistem informasi di kampus BSI Tasikmalaya ini dengan kampus yang lainnya apa ya Pak? Berarti kalau bicara tentang keunggulan ya berarti apa mungkin dulu ya yang dipelajari dulu di program studi atau jurusan sistem informasi itu ya. Ya, betul Pak. Nah, ya, berarti sistem informasi itu berarti menggabungkan ilmu komputer ya, berarti manajemen dan ilmu bisnis. Jadi ada 3 keilmuan ya di dalam sistem informasi itu ya. Sehingga ya seperti judul tema dari acara ini adalah peluang besar ya untuk nanti lulusan sistem informasi di dalam menghadapi atau dalam menyongsong gitu ya di era digital ini. Ya. Nah, keunggulannya di sistem informasi ini yang dipelajari apa saja ya. Nah, berarti kalau secara umum mata kuliah itu kan dikelompokkan ya, ada namanya MKWU ya, ada mata kuliah wajib umum, itu mah wajib di seluruh jurusan itu harus ada seperti bahasa Indonesia, Pancasila, pendidikan agama ya, yang itu seperti itu. Itu berarti ada juga yang program studi ciri khas dari universitas, adanya entrepreneur, ada karakter building gitu kan. Kemudian ada juga mata kuliah inti. Nah, berarti itu yang keilmuan dari ciri khas dari program studi itu sendiri. Kemudian ada juga mata kuliah pendukung atau penunjang seperti bahasa Inggris, akuntansi gitu kan. Itu adalah. Nah, berarti kita harus bicaranya di mata kuliah inti ya. Nah, berarti intinya kebanyakan ini yang paling dominan itu berarti yang berkaitan dengan sistem informasi. Komputer. Misalnya ada perancangan sistem. Tasik itu komputer gitu ya Pak ya. Jadi terkadang orang tua itu menganggapnya kalau jurusan komputer itu serba bisa semua komputer, padahal memang ada jurusan-jurusannya. Jurusan-jurusannya. Nah, di sistem informasi sendiri berarti mata kuliahnya itu misalnya ada perancangan sistem. Nah, karena nanti kan sesuai dengan profil lulusan dari sistem informasi itu berarti kan untuk disiapkan menjadi seorang programmer atau bisa juga jadi sistem analis atau analis sistem seperti itu. Pak, tadi ada programmer sama sistem analis, mungkin bisa kasih gambaran dikit nggak sih Pak perbedaannya nih, mungkin biar sobat BSI yang di rumah tahu gitu ya, oh kalau programmer tuh begini, sistem analis tuh begini, mungkin bisa dikasih gambaran dikit Pak. Oke, nah berarti kalau programmer itu mungkin kalau bahasa Indonesia itu pemogram ya, berarti yang membuat program, yang membuat aplikasi, supaya misalnya kalau kita misalnya dagang, nah seperti di Tasikmalaya itu kan terkenal ya bahwa Tasik itu adalah kota perdagangan, supaya nanti menunjang untuk mempermudah perhitungan perhitungan barang yang dijual atau yang masuk, transaksi dan sebagainya itu nanti dikomputerisasi gitu. Nah, itu berarti harus dibuat aplikasinya. Nah, yang membuatnya itu berarti namanya programmer atau pemogram. Kalau analis sistem itu berarti sebelum program itu dibuat berarti dianalisa dulu gitu kan. Kasusnya seperti apa, permasalahannya apa, sehingga nanti akan sama intinya nanti misalnya dibuatkan aplikasinya juga seperti itu. Jadi saling berkesinambungan ya Pak antara sistem analis dengan berkesinambungan.
Jadi mereka dalam satu line yang sama. Jadi sebelum membuat sebuah program dianalisa dulu ya sama Analisa dulu. kebutuhannya Jadi apa. desain dulu gitu kan? Ya. Iya, betul. Berarti itu kalau kayak analisa, semacam analis ya, kalau analis sistem itu berarti kalau secara hierarkinya itu lebih tinggi iya, dari betul. programmer. Tapi bagaimana kita mau bisa jadi seorang sistem analis kalau kita tidak bisa menjadi tidak bisa membuat program gitu. Jadi harus pinter dulu jadi programmer dulu lah. Jadi keterkaitannya berarti programmer dulu, nanti lebih tinggi lagi jadi sistem analis. Oh gitu, wah keren ya. Itu kalau misalnya kita ibaratkan itu, kalau lebih mudahnya ya buat sobat-sobat BSI ini yang di rumah. Jadi kalau kita ibaratkan itu kayak arsitek sama tukang nih. Arsitek itu kan yang buatnya, yang desain, yang menganalisa nih mau di mana nih ruang tamunya atau misalnya kamarnya di mana, berapa lantai dan seterusnya. Baru nanti si tukang yang buatnya gitu kan. Itu kayak analis sistem sama si programmer itu. Oke. Nah, di BSI sendiri ya Pak, di sini kan mungkin dari dari jurusan sistem informasi ini gitu, ada nggak beasiswa-beasiswa Pak yang bisa jadi peluang untuk para sobat BSI di rumah yang mungkin masih galau, masih bingung ingin kuliah tapi tidak ada mungkin kurang dalam segi materi atau ingin mengajukan beasiswa, itu ada nggak Pak beasiswa-beasiswa di BSI? Ya, beasiswa ya, untuk beasiswa sendiri kan bisa dikategorikan menjadi dua ya. Misalnya kategori dari internal, berarti dari BSI itu sendiri, dari Yayasan Bina Sarana Informatika, juga beasiswa dari eksternal, yaitu dari pihak pemerintah atau dari BUMN juga kan kadang-kadang ada ya beasiswa yang diberikan gitu dari beberapa BUMN. Nah, dari internal dulu ya, berarti kalau misalnya calon mahasiswa punya prestasi dari segi akademik atau non akademik gitu, itu bisa mengajukan. Biasanya kan ada syarat tertentu, misalnya juara sekota ya, minimal sekota Tasik gitu kan, atau setingkat kota Jawa Barat gitu, atau se Indonesia atau internasional bagaimana kejuaraannya. Ada juga kalau dari pemerintah, misalnya kan sekarang sudah banyak lah ya KIP gitu kan. Nanti kalau yang baru pertama masuk itu bisa kita ada beasiswa namanya Kartu Indonesia Pintar, KIP ya, KIP. Kemudian kalau misalnya sudah berjalan, sudah masuk BSI, kita juga bisa mendapatkan namanya UKT gitu kan, ada beasiswa UKT itu dari pemerintah. Atau dari internal juga, meskipun sudah berjalan nanti ada diberikan kalau mahasiswa itu ya punya prestasi gitu kan, baik dari akademik maupun non akademik. Oh, jadi memang banyak ya Pak Det ya untuk beasiswa-beasiswa, dan plus tadi juga di BSI kita biaya perkuliahannya bisa dicicil ya Pak ya? Iya, bisa dicicil ya. Jadi waktu pas pertama masuk itu biasanya nanti mulai semester 2 itu dicicilnya, khususnya untuk kalau di ini sebutannya biaya bangunan lah gitu ya. Nah, Pak Det, ini kan Ya. kita di Tasikmalaya kan adanya jurusan sistem informasi nih di BSI yang merupakan salah satu opsi dari banyaknya kampus-kampus komputer. Ya kan kalau di Tasik mungkin lebih kenalnya pokoknya kuliah jurusan komputer gitu, mau komputernya jadi betul. teknik informatika, informasi, apa teknik komputer gitu, pokoknya komputer gitu. Nah, untuk siswa-siswi Sobat BSI mungkin yang sekarang lagi nonton anak SMA, SMK itu ada nggak sih standarisasi atau requirement-nya, oh harus dari jurusannya TKJ waktu SMK-nya, atau kalau SMA-nya harus IPA. Itu kalau di BSI seperti itu nggak Pak Det? Atau semua jurusan boleh masuk? Misalkan ada yang, saya punya teman jurusannya tata boga pengen jadi programmer di BSI, bisa nggak tuh Pak Dedi? Ya, bisa sekali. Jadi jawabannya tadi, apakah harus misalnya yang latar belakang berbasis IT ya, misalnya dari SMK Informatika gitu kan. Nah, jadi jawabannya tidak ya. Jadi semua jurusan baik dari SMA, dari SMK, dari Madrasah Aliyah, baik jurusannya apapun ya, bahkan tadi yang disebutkan sama Kak Jordi, dari tata boga juga itu bisa ya. Karena nanti waktu pas masuk ke BSI semuanya disetting
dari nol semuanya gitu. Kalau misalnya punya dasar di SMK Informatika, misalnya pernah belajar duluan, itu berarti bonus saja lah. Berarti Kalau kayak isi bensin ya Pak Det ya, mulai dari nol Pak gitu ya Pak. ya, mulai dari nol kayak di pom bensin gitu ya kan, mulai dari nol semuanya gitu. Tapi ada nggak Pak Det mahasiswa yang mungkin di Tasik nih, yang dia backgroundnya bukan di informatika, tapi ternyata ada prestasi, mungkin jadi pernah juara atau apa gitu? Ya ada, bisa ini kalau saya boleh menyebut nama ya, ini alumni namanya Elis Istiqomah itu ya. Dia dari alumni dia dari SMK Negeri 1 Ciamis. Ya, jurusannya dia tata boga di SMK-nya. Masuk BSI. Dari setelah selesai 3 tahun pas wisuda dia sebagai lulusan terbaik juga. Dan IPK-nya itu 4,00, jadi istimewa sekali, nilainya A semua itu. Udah mentok lah pokoknya Pak ya 400. Mentok ya, emang nggak ada 4,0 sekian lagi. Ya nggak bisa. Paling tinggi itu 4,0. Iya, berarti itu memang membuktikan ke sobat-sobat BSI ya jangan khawatir ya. Jadi meskipun teman-teman atau sobat-sobat BSI ini dari berbagai background ya jangan khawatir ketika masuk sistem informasi kampus Tasikmalaya, BSI Tasikmalaya itu ya teman-teman itu nanti akan ini lagi dari nol gitu ya. Dari awal lagi kita perkenalkan lagi gitu kan sampai dengan dia nanti bisa menjadi mahir gitu ya. Sesuai dengan jurusannya. Nah, ini juga mengingatkan juga untuk sobat-sobat BSI yang di rumah yang mau bertanya, langsung saja chatting ya di live IG-nya @ubsi_tasikmalaya. Ajakin tuh saudara-saudaranya yang mungkin kemarin masih galau nih pengen kuliah atau berhenti dulu nih, pending dulu kuliah, mungkin karena ada something atau apa ya silahkan. Atau yang dia kerja dulu nih, ya kan? Kan sekarang di kita juga bisa kuliah sambil kerja gitu karena itu. Jadi silakan langsung saja chatting kayak gitu. Oke, gitu ya Kak Jody ya. Karena kan ada ya. ada hadiah juga tadi ya. Ada oh iya betul, tentunya ya yang bertanya dapat giveaway ya hadiah. Ada e-wallet ya. Apa nih Kak Jody hadiahnya? Nah kita ada e-wallet, rencananya itu nominalnya rencananya nih Kak Dini sama Pak Dini. Rencana ya. Rupiah. Tiap orang itu 1 juta rupiah itu rencananya. Sama ada merchandise dari Bisnet. Yang pasti itu dapat merchandise dari Bisnet. 2 orang juga, jadi total ada 4 gitu Kak Dini. Keren ya. Wah, ini tanya apa aja gitu ya, asal jangan nanya aja Kak Dini nanti siang udah makan siang sama siapa gitu ya. Mantap nih, asal jangan nanya itu aja ya. Oke, ini ada penanya nih Kak Jordi ya dari @asep.solehudin90. Izin bertanya Pak, di BSI Tasikmalaya apakah ada kelas karyawan? Kebetulan saya sudah bekerja dan ingin kuliah. Gimana nih Pak? Semangat banget nih anak pekerja pengen kuliah. Iya. Silakan Pak. Mungkin Pak ada nggak Pak di Tasik? Oh ya, baik. Terima kasih untuk yang menanyakan. Kebetulan memang di BSI itu perkuliahannya dibagi 2 ya. Ada perkuliahan reguler dari pagi, jadi sebutannya tidak ada kelas karyawan ya. Jadi kelas pagi, kemudian ada juga kelas sore. Jadi kita tidak membuka kelas Sabtu Minggu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kelas sore itu kebanyakan sih yang karyawan kuliahnya ngambilnya yang kelas sore. Berarti tetap program kuliah reguler gitu. Tapi dilaksanakannya mulai jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, itu seperti itu. Nah, biasanya mungkin kalau jam 5 kan biasanya kan orang baru pulang kantor nih Pak Didi. Yeah. Kalau di BSI itu memberikan kebijakan nggak sih Pak Det? Misalkan, saya kan baru pulang jam 5, masuk kuliah jam 5 gitu. Dosen-dosennya galak nggak sih Pak Dedi? Dia kan kuliah udah capek. Ibaratnya tuh kalau saya tuh bilangnya OSIS Kak Dini sama Pak Det. OSIS, otak sisa gitu. Pagi, siang, sore kerja, malam lagi gitu. Mereka udah berupaya, datang ke kampus, dosennya killer galak. Kalau di BSI tuh biasanya dosennya gimana tuh Pak Det? Kalau yang ada ajar anak malam? Ya biasanya itu kan bagaimana komunikasi si mahasiswanya ya. Kalau misalnya dikomunikasikan dengan dosennya, ya dosen juga kan manusia ya, punya perasaan ya seperti itu. Jadi ada kebijakan juga biasanya gitu kan. Ya pokoknya bisa dikomunikasikan lah gitu kan. Misalnya boleh juga misalnya kalau hari ini ada kuliah misalnya masuknya
jam 5 ternyata misalnya di kantor harus ada yang perlu diselesaikan dulu, dikomunikasikan saja misalnya saya telat atau bagaimana itu bisa, karena dosen juga mempunyai hak misalnya untuk memasukkan si mahasiswa meskipun kesiangan atau menolaknya seperti itu. Oh, jadi intinya tidak bisa saklek ya Pak lah ya secara ini. Jadi intinya bisa menerima yang sedang kuliah gitu, yang sedang kerja maksudnya. Jadi bisa kuliah sambil kerja. Ini tambahan lagi nih dari Asep Solehudin yang tadi bertanya, yaitu untuk sistem perkuliahannya apakah lebih banyak praktek atau teorinya Pak? Mungkin Ya bisa karena kita kan masuknya vokasi gitu ya. Jadi perkuliahannya itu kebanyakan ya praktek. Ya karena kan kita dituntut untuk tadi kan sesuai dengan lulusan profil lulusan ya, programmer berarti kan harus pintar membuat program dan sebagainya, berarti kebanyakan praktek. Jadi kalau di ininya 60-40 ya, berarti 60 praktekum lah ya, kalau teorinya 40%-an gitu. Nah, mungkin nyambung dikit nih Pak Det, dari Melina Fitri. Mungkin bisa lebih diperjelas nggak Pak Det, singkat aja, kira-kira mata kuliah prakteknya itu ada mata kuliah apa aja, yang teorinya ada apa aja mungkin yang ada di yang prodi. lebih umum ya, yang lebih ke komputernya mungkin gitu ya. Oh ya, baik. Berarti ya kalau ini saya ambil dari mata kuliah inti saja ya, inti dari mata kuliah prodi gitu ya. Kan yang praktek kebetulan yang banyak itu berarti pemrograman web. Berarti ada 3 semester tuh belajar web. Nah, jadi web 1, web 2, web 3, jadi ada 3 semester kita belajar web. Itu untuk prakteknya ya, untuk yang praktis. Selain itu ada juga kan beberapa bahasa pemrograman yang lain, itu yang saya sebutkan salah satu contoh yang berkesinambungan web 1, web 2, web 3. Kemudian kalau yang teorinya ya itu yang mendukung untuk mata kuliah terhadap profil lulusan tadi, misalnya untuk perancangan sistem, APSI ya, analisa perancangan sistem informasi, kemudian manajemen proyek sistem informasi, seperti itu. Oke, berarti itu yang lebih ke prakteknya lebih ke web ya Pak ya. Nah selain itu kan web, kalau yang desktopnya kayak sekarang kan lagi trennya itu Python. Ada nggak Pak Det di BSI? Ada ya, Python ya, itu ada juga ya. Itu yang lagi tren sekarang kan, bahasa pemrograman Python. Ya, karena yang cukup powerful, tadi juga ada yang nanya nih dari Albastro gitu kan. Albastor gitu kan, dia nanya pemrograman tuh bahasanya apa aja, berarti ada web gitu ya, mungkin ada Python. Java juga ada ya Pak Det ya? Iya, kalau di Java ada Pak. Ada ya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal perkuliahannya gitu kan, belajar apa aja, terus juga apakah dari sekolah, SMA, SMK boleh masuk, pokoknya semua bisa masuk gitu ya. Kalau ditanya kuliah, BSI aja. Nah, pokoknya seperti ya Pak Dedi ya, seperti kalau minumannya gitu ya, kita nggak disponsor soalnya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak Dedi, BSI kan yang ada di Tasikmalaya ini jurusan SI-nya kan udah terbilang lama juga ya, bukan kampus baru. Ada nggak prestasi yang diraih oleh mahasiswa-mahasiswinya? Karena kan kita kampus itu kan produknya itu mahasiswa nih. Kita udah ngomongin tadi keunggulan-keunggulannya. Nah, kira-kira berprestasi nggak nih mahasiswa BSI Tasik nih? Ya, untuk prestasi mungkin saya nanti akan menyebutkan beberapa gitu yang misalnya termasuk apakah prestasi dalam bidang akademik, non akademik gitu kan, misalnya dari bidang olahraga, dari seni, itu banyak sekali dari prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa ya. Nah, misalnya bisa ditayangkan misalnya kejuaraan Indonesia Taekwondo ya. Ini baru ini masih dalam dalam keadaan masa pandemik ini 2021 nih. Jadi tetap produktif ya Pak ya, meskipun pandemi tetap produktif, tetap perkuliahan berprestasi ya, tetap bisa mengikuti ya. Jadi karena kan ini mahasiswa juga mahasiswa yang dari sistem informasi, jadi tahulah bagaimana gitu kan. Jadi nggak usah ikut yang lomba-lomba yang yang
yang secara langsung gitu ya, berarti itu. Misalnya ada juga yang ikuti lomba inovasi teknologi sekota Tasikmalaya. Jadi ini beberapa programmer juga ini ya Pak ya. Ini berkaitan dengan membuat aplikasi gitu kan. Ini rak gitu, rak secara elektronik gitu. Kemudian pencaksilat gitu kan. Kemudian ada juga ikut pagelaran kreasi seni Sepriangan Timur. Nah ini yang menarik. Ini Arif ya, Abdul Arif ini dia ikut pagelaran kreasi seni dalam hal fotografi. Sedangkan ini kan jurusannya sistem informasi. Nah, jadi bakat-bakat dari mahasiswa itu bisa disalurkan lah gitu ya, apa hobinya. Karena di BSI Tasikmalaya sendiri itu ada beberapa UKM, unit kegiatan mahasiswa ya, sebagai wadah untuk menyalurkan bakat dan minat dari mahasiswa. Kemudian ya sepak takraw ya. Banyaklah ya beberapa yang seperti yang ditayangkan. Mujang Jajaka juga ya Pak, disupport juga ya oleh kampus. Iya, betul. Hampir setiap tahun itu kita selalu kita support ya. mengikuti ajang itu. Dari banyaknya prestasi ini berarti ini juga menunjukkan bahwa kita ya, meskipun kita jurusannya sistem informasi, buat Sobat BSI nggak usah khawatir, Sobat BSI punya talenta dimanapun gitu kan, punya prestasi non akademik pun kita support gitu ya Pak ya. Nah apakah nih dari banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ini, apakah ada beasiswa khusus Pak untuk mereka atau ditunjangnya seperti apa Pak, disupportnya mungkin? Nah, sebagai penghargaan atau sebagai apresiasi lembaga terhadap mahasiswa yang berprestasi, seperti contohnya tadi yang ditayangkan, dari lembaga memberikan beasiswa gitu kan. Makanya nanti mahasiswa itu silahkan berlomba-lomba di dalam mencapai prestasi sehingga nanti bisa direkognisi ya, bisa bisa ditukar lah gitu kan menjadi beasiswa gitu. Berarti nggak jadi permasalahan juga ya Pak Dedi, misalkan ada mahasiswa yang tadi kan punya bakat di fotografi, mungkin dia harus latihan dulu, ikut lomba, mungkin nanti kan bentrok dengan perkuliahannya itu tadi. Nah biasanya dari bidang kemahasiswaan, jadi membuat surat rekomendasi gitu kan ke dosen. Nah, jadi nanti sama dosen ya diizinkan lah. Jadi semua unsur di pihak lembaga dari semua sivitas akademik selalu mendukung untuk kemajuan dan prestasi dari mahasiswanya itu sendiri. Mantap sekali, luar biasa ya. Kita kembali dulu ke IG mungkin ya Kak Jordi. Ini ada pertanyaan nih dari Garasi Bikers 046. Apakah lulusan D3 di Tasikmalaya masih menjadi kriteria perusahaan dalam merekrut karyawan Pak? Ya betul. Jadi memang makanya di BSI kan membukanya adalah program DS ya. Ya, betul. Diploma sarjana. Nah, itu adalah salah satu keuntungan dari program diploma sarjana itu. Jadi meskipun misalnya kita ngambil S1, tapi kita sudah punya bekal ijazah D3 gitu. Karena D3 itu masih banyak dicari oleh perusahaan gitu. Jadi kita bisa sambil bekerja gitu dengan punya ijazah D3. Iya, jadi karena kan kalau di Tasikmalaya memang dari dulu itu terkenalnya adalah diploma 3-nya, ya kan? Jadi taunya itu diploma 3 itu di BSI Tasik. Nah sekarang buat Sobat BSI kita juga ada diploma sarjana ya, itu setara dengan S1. Jadi buat Sobat BSI yang mau melanjutkan S1 juga sudah bisa ada di kampus BSI Tasikmalaya gitu. Nah, tadi juga ada pertanyaan nih Pak Adet sama Kak Dini. Dari ini nama Instagramnya Sunda banget nih. Gitu ya. Apa sih yang harus benar-benar dikuasai untuk bisa bersaing di dunia kerja? Mungkin arahnya kalau saya nangkep itu apa sih yang diberikan BSI? Bekal apa nih untuk mahasiswa-mahasiswinya nanti ketika lulus bersaing? Mungkin adakah kayak sertifikasi atau apa gitu Pak Det? Ya, betul. Sesuai dengan kurikulum yang diberikan ya. Jadi selain menguasai soft skill dan hard skill, kita juga kan diberikan misalnya untuk lulus di BSI itu harus mempunyai sertifikasi kompetensi gitu.
Jadi nanti lulusan BSI itu harus sebagai sebagai syarat kelulusan itu harus mempunyai sertifikasi kompetensi Serkom gitu ya. Berarti Serkomnya berarti yang ini sesuai, berarti sertifikasi kompetensi bidang programmer. Oh ada ya? Ada yang dilaksanakan oleh BNSP. Berarti LSP ya, LSP. SKPI itu ya Pak Didi ya? Jadi nanti sehingga nanti selain mendapat ijazah juga nanti si sertifikasi itu bisa dicantumkan di dalam surat keterangan penunjang ijazah SKPI gitu. Jadi kan nanti bukan hanya dilihat nilai kalau kerja itu kan, kita juga harus pengalaman berorganisasi, bagaimana misalnya ijazah sertifikat yang diperoleh apa saja nanti dicantumkan di SKPI. Berarti gitu ya. Ada ini juga ya, organisasinya, himpunan mahasiswanya aktif Pak Det di Tasik Pak? Ya alhamdulillah, namanya Himasi ya, Himasi Kampus Kota Tasikmalaya, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Nah baru-baru ini menyelenggarakan lomba ini web developer. Nah berarti kan sudah mengarah ke sana gitu. Sudah mulai ada ini ya Pak ya, sudah mulai mengarah ke bagaimana mereka mempersiapkan, karena memang di Himasi itu di bawahnya itu ada kegiatan-kegiatan semacam coaching klinik khusus anak-anak yang dia suka program gitu ya Pak ya. Iya betul itu. Ya, dan itu bisa dikepoin Sobat BSI. Jadi kegiatan-kegiatan Himasi baik yang harian atau mingguan atau bulanan tentang programmer itu ada di @himasi _UNSI Tasik 31. Itu teman-teman langsung tuh follow ya Instagramnya. Betul, di sana udah ada banyak sekali kegiatan-kegiatan, dan mungkin mereka juga rencananya akan membuka juga program untuk khusus anak-anak SMA sederajat gitu yang dia suka program. Keren ya, mantap sekali tuh. Jadi itu bisa menunjang sekali untuk masa depan mereka seperti itu. Nah, kalau di Tasik nih, di kampus BSI ini kan ada dari WND Fashion nih. Apakah ada Pak Didi kayak kunjungan ke sekolah nih? Kebetulan dia dari SMK N1 Cijulang. Mungkin pengen didatengin nih. Ada nggak tuh Pak Didi kayak ke sana gitu, kita coaching atau apa? Ya biasanya memang udah diagendakan ya, biasanya sambil mensosialisasikan ya program apa saja yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika itu, kita berkunjung ke sekolah-sekolah gitu kan, sama menyampaikan ini beasiswa-beasiswa yang dibuka gitu. Oh gitu. Apa saja yang ada gitu, seperti itu. Jadi hampir ke ya antara ini Tasik, Ciamis, Banjar, mungkin bisa sampai Cijulang itu Pangandaran. Itu sampai Pangandaran juga ya Pak ya, untuk sekedar silaturahmi dan sharing dengan sekolah tentang perkuliahan gitu ya di BSI seperti apa. Wah keren sekali ya Pak untuk BSI Tasikmalaya ini. Nah di sini ada lagi nih Pak yang bertanya dari Erika Fauj. Halo Kak, izin bertanya bagaimana ketika kita sudah memilih jurusan dan menjalaninya, akan tetapi di tengah-tengah kita merasa jurusan tersebut tidak cocok atau tidak sesuai dengan passion diri kita. Itu bagaimana nih Pak? Mungkin ada yang salah jurusan gitu. Tiba-tiba, gimana nih solusinya gitu. Nah, jadi mungkin ada sih biasanya itu konsul. Jadi nanti di universitas atau di program studi itu ada yang namanya dosen penasihat akademik, dosen PA ya, bukan dosen PA yang dosen wali mungkin ya, wali kelas gitu ya kalau di wali kelas lah gitu ya. Jadi itu penasehat biasanya itu dikonsultasikan. Kalau mendapat kesulitan di dalam akademik dan sebagainya itu bisa dikomunikasikan, nanti akan diarahkan harus seperti apa. Insya Allah beberapa saya juga kan sama mengajar juga banyak kasus mahasiswa seperti itu. Jadi nanti terbukti ya Pak Det ya, ada yang dia dulunya jurusan tata boga tapi jadi siswa terbaik. Nah itu salah satu contohnya kan, makanya kalau benar-benar gitu kan ditekuni gitu kan, berarti insya Allah akan berhasil lah gitu. Nah kalau misalkan tadi kan kita ada D3 ya Pak Dedi ya, jurusannya SI, tapi kita bisa DS ya, diploma sarjana. Nah sebenarnya
perbedaan antara D3 dan S1 itu apa sih, Pak? Ini si we nanya tuh. We gitu. Perbedaannya apa sih, Pak, yang paling signifikan antara D3 dengan sarjana gitu, Pak? Atau mungkin program yang D3 sama DS atau bagaimana? Ini ya Pak, mungkin kalau misalkan lulusan D3 itu lebih begini, sarjana itu seperti ini. Oh gitu ya, Ya bisa sih antara D3 sama DS aja mungkin kalau di kita. Boleh. Ada kelebihan nggak ya sih di DS ini? Misal kalau D3 itu apa aja? Kalau DS. Nah kalau D3 itu berarti kan biasanya langsung ke skill ya, vokasi gitu kan. Jadi benar-benar skill. Kalau kalau S1 biasanya kan udah ke akademik gitu kan. Jadi misalnya kalau kita mau melanjutkan karir misalnya di pendidikannya misalnya ke S1, S2 dan seterusnya, itu berarti ada konsep-konsep juga yang dipelajarinya gitu. Jadi lebih ini lagi keilmuannya gitu. Tapi kalau yang khusus D3 berarti dikuatkan di dalam skill tertentu gitu. Nah, kalau misalnya yang program di BSI yang DS itu ya yang tadi pernah saya singgung juga, yaitu berarti kelebihannya itu misalnya. Jadi kuliahnya D3, kemudian nanti dilanjutkan dengan 1 tahun lagi secara online gitu. Jadi nggak usah kemana-mana ya, Pak Det ya? Nggak usah kemana-mana, ya bisa sambil kerja juga. Makanya itu salah satu keuntungan juga mengambil dari program diploma sarjana itu seperti itu. Kita udah kuliah D3 kan mendapat ijazah ya, udah wisuda juga kan. Jadi ijazahnya juga 1 kali daftar dapat 2 ijazah gitu. Ijazah, oh mantap ya. Oke, nah itu buat sobat BSI nih yang di rumah yang masih galau, yang masih pengen nih kuliah tapi masih bingung mau di mana gitu kan. Dan sebenarnya solusinya itu ya jurusan kita sistem informasi. Kenapa? Karena memang jurusan sistem informasi ini bisa masuk ke semua bidang gitu ya, semua aspek pekerjaan gitu. Karena terkadang yang tadi data boga pun misalnya dia yang lulusan lulusan pertama itu yang IPK-nya 4 pun itu sebenarnya ilmu komputer itu bisa dipakai untuk mereka-mereka dari berbeda jurusan gitu. Nah, selanjutnya ada lagi nih dari IG lagi nih, Kak Jordi kita bacain ya. Ada Demeo Pandapuma. Kak Dini dan Kak Jordi mau tanya nih, apakah program studi sistem informasi ini sudah terjamin peluang kerjanya? Ini nanyanya ke kita atau ke Pak Dedi ya nih? Saya bingung. Mungkin disuruh kita menyampaikan kali Kak Dini. Saya menyampaikan ya, betul sekali. Ini gimana Pak? Terjamin nggak peluang kerjanya? Atau misalnya ada penyaluran nggak nih? Kan kadang orang tua tuh atau calon mahasiswa tuh melihatnya kuliah itu harus kerja gitu. Nah itu gimana Pak? Baik ya, kalau misalnya kalau peluang ya, kita juga kan berani mengambil judul itu ya, peluang besar gitu kan, lulusan sistem informasi di era digital. Nah bukan kebetulan memang sudah ada lah gitu suatu wadah di BSI itu namanya BSI Career Center, BCC gitu kan. Ada juga BSI Entrepreneur Center ya, dan inkubasi dan sebagainya. Mungkin nanti akan ini lagi lah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ada wadah. Apakah nanti setelah lulus BSI itu mau karir di bidang kerja gitu, berarti silahkan masuk atau konsultasi ke Career Center BSCC, BSI Career Center. Kemudian kalau misalnya kita mau misalnya mencoba menjadi wirausaha gitu kan, berarti ke entrepreneur, BSI Entrepreneur Center, BSC. Jadi ada 2 nanti lulusannya itu mau jadi karir sebagai kerja di bidang kerja gitu, atau jadi pengusaha gitu kan. Jadi tidak ada pilihan untuk nganggur. Seperti itu. Nggak ada opsi lah Pak ya? Nggak ada opsi. Terus Pak, ini nyambung dikit nih Pak, ada dari @YDIISKDR21. Nah dia bertanya nih, kalau dari Universitas BSI sendiri itu kontribusi untuk alumni itu di zaman digital ada nggak Pak? Maksudnya setelah mereka lulus itu apakah kampus lepas tangan atau ada wadahnya juga nih Pak untuk mereka misalkan? Oh ya itu ada kan namanya IKA Ilumi UPSI ya, Ikatan Alumni UPSI.
Jadi tidak akan terputus gitu kan. Bahkan disediakan itunya, websitenya juga ada, kunjungi aja alumni.bsi.ac.id. Jadi semua nanti kalau misalnya mau lihat lowongan pekerjaan itu di sana juga bisa. Jadi tetap. Oh, bagus sekali ya. Jadi banyak banget di sini alumni kita juga mungkin dari BSI Tasik yang sukses, yang kita juga ada wadahnya gitu ya Pak ya di IKUC. Nah, tadi berbicara tentang profil dari sistem informasi, kita sudah bahas juga, tadi singgung juga di awal bahwa sistem informasi itu adalah gabungan dari 3 keilmuan gitu ya. Ada keilmuan manajemen, bisnis, dan komputer, itu paket komplit banget gitu ya di sistem informasi. Nah, untuk prospek lulusan sendiri Pak, di sini untuk sistem informasi di era digital ini bagaimana Pak? Prospeknya ya berarti peluang besar juga ya, karena seperti mungkin ini suatu studi kasus gitu ya, studi kasus adanya pandemik seperti ini ya. Seandainya misalnya tidak ada orang sistem informasi pada sekarang, coba kalau mau jajan itu bagaimana? Nggak bisa kan? Semuanya udah .clone ya, udah di lockdown Pak. Nggak bisa kemana-mana. Aduh. Udah nggak ini ya, udah benar-benar ada pandemi dengan level-level itu suatu benar-benar dikasih. Nah, ini benar-benar orang SI itu sangat dibutuhkan gitu kan dengan adanya seperti ini. Nah, jadi kedepannya juga ya seperti ini, kita tidak akan terlepaskan yang namanya penggunaan aplikasi ya, baik secara web atau dengan mobile gitu kan. Jadi cukup kita pegang HP saja, kita bisa bertransaksi seperti itu. Nah, berarti udah ada dong Pak Det, alumni-alumni yang mungkin sudah sukses berkarir nih, yang dari BSI Tasik. Iya. Oh iya, itu saya udah menghubungi beberapa atau sering karena kan alumni juga tidak langsung lepas gitu ya. Kita juga sering bersilaturahmi, sering selalu berkomunikasi lah gitu ya. Mungkin di sini saya bisa juga menyebutkan ini namanya Yohanes Didi Rosandi gitu ya. Ini adalah ini berarti benar-benar orang dari mulai programmer sampai dia memimpin project manager di PT Jasa Medika Sarana Tama. Nah, itu berarti benar ini di software house kerjanya, berarti sesuai dengan benar-benar gitu ya. Kemudian bukan hanya seorang programmer, bisa juga jadi PNS. Ini namanya Dharma Nugraha. Nah, jadi staf pengelola informasi administrasi kependudukan. Kebetulan masih menjurus ya Pak ya? Ya, masih, meskipun di bidang lain tetap itu jurusannya seperti ini ya, pekerjaannya, bidang pekerjaannya. Kemudian ada juga namanya Rojul ya. Nih, Rojul Imam. Jadi staf IT ya. Ini saya pilih beberapa bidang pekerjaan ya. Kemudian berikutnya ini Pak Iro Muharram, ini di kepolisian ya. Luar biasa Pak, ada mantap nih. Tetap jurusannya tetap menjurus ya Pak ya? Tetap untuk ditilang Pak. Aman semua. Aman, terkendali BSI. Di Lembaga Pendidikan Pelatihan Polri ya tugasnya. Nah, kemudian ini juga ada juga seorang manajer di hotel ya. Itu ya makanya tadi kan ilmu yang tidak manajemen, komputer sama bisnis itu semuanya bisa ada semuanya di sistem informasi ini. Komplit ya. Kemudian ada juga di perbankan, ini namanya Prima Vista Asmarani ya. Jadi sebagai duta service quality. Sekarang udah mimpin di wilayah 6 Bandung di PT Sinarmas. Tasik ke Bandung, ya? Nah, ini apalagi ini mungkin saya yang terakhir ini saya sebutkan ini Pak Yuda ya, Yuda Yuliana, ini di BUMN. Kebetulan saya kemarin udah calling Pak Erick Thohir untuk meminjam beliau untuk bisa hadir di sini. Mudah-mudahan bisa hadir di sini ya. Ini IT bagian IT spesialis level 3 ya, junior ERP sistem. Berarti mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita bisa ngobrol, mudah-mudahan bisa gabung
Oke, ini Oh, itu ada sudah nih ada tuh. kebetulan. Oh, alhamdulillah ya Kang udah Yuda. bisa gabung. Oke, Assalamualaikum, Kang Kang Yuda. Yuda. Waalaikumsalam, Pak Dedi, Kak Jordi, Kak Dini, suaranya udah terdengar jelas ya? Oh, Aman. udah. Mantap, aman. Kumaha Damang, Kang Yuda? Alhamdulillah sehat. Sawang kumaha, Kak Jordi, Kak Dini, Pak Dedi. Alhamdulillah. Baik. Saya Pangesto. Presto. alhamdulillah. Saya dengarnya ikan presto Pak Dedi. Saking ini ya, lapar mungkin ya, Kak Jordi ini. Aduh. Oke Nah. nih Kang Yuda, alhamdulillah ya udah sempat mampir juga di acara Hangout Kampus Online BSI Tasikmalaya. Oh, keren nih Kang Yuda. Mungkin di sini ini untuk kayak udah sering ya. Jadi dari banyaknya acara-acara BSI Tasik tuh Kang Yuda paling sering muncul nih. Paling santai mungkin saya ya. Iya, karena Dini ya. memang Kak Jody ini adalah alumni, Kang Yuda ini adalah alumni yang sangat support sekali dengan kampus kita, Kang Jody. Cinta banget deh sama BSI ya. Ya, aku bangga menjadi bagian dari BSI. Mantap. Itu ya, BSI aja gitu ya. Mantul. Mumpung kita ada berempat nih, Kak Dini, Kang Yuda, sama Pak Dedi, mungkin kita bisa coba tagline lagi ya sambil teman-teman Boleh. Oh ya, boleh. bisa siapkan ya. Jadi Kang Yuda, Pak Dedi, kita ada tagline. Jadi kalau misalkan disebut Hangout Kampus Online, kita jawabnya tuh nggak bikin hari lo jadi blackout. Jadi pas blackout itu tangannya disilangkan nih. Coba Kita bikin hari. kita disilangkan tangannya, Pak Dedi. Nah, mantep Pak. Oke gini Pak, X gitu ya. Oke. Siap. Yang di live Instagram juga siap ya, teman-teman sobat BSI. Mungkin Kak Dini sebagai yang paling beautiful ya. Ini, ya kan? Boleh bisa pimpin komando. Beautiful girl. Oke, siap-siap ya semua sobat BSI yang di rumah juga, dan buat Pak Dedi, Kang Yuda, dan Kak Jody juga siap-siap semua ya. Oke, Hangout Kampus Online. Gak bikin hari lo jadi blackout. Luar biasa. Dan tentu saja Kang Yuda, Kak Dini, dan Pak Dedi, acara ini juga tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan sponsor kita. Kita ada dari Bisnet, dari M-Tryout, dan juga sponsor utama kita dari SHA Solo. Dan juga kita memiliki media partner ya, ada dari Bintang Sekolah, BSI News, dan juga Millennia News nih. Jadi acara kita ini sangat disupport banget oleh para supporter, sponsorship, dan juga dari media partner. Nah langsung aja nih, kita kan sudah mendatangkan nih alumni sukses kita yang udah ditelepon sama Pak Dedi ke Pak Erick Thohir ya untuk izin karena kerja di BUMN gitu ya. Ya hari Jumat kamu bukan kerja malah ngobrol-ngobrol ya. Oke di ACC gitu kan. Nah saya tadi Kang Yuda sempat bilang ada ngomong bangga ya. Nah saya pengen nanya, apa sih yang buat Kang Yuda bangga kuliah di BSI Tasik gitu Kang Yuda? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, siap Kak Jordi. Jadi yang pasti kampus BSI ini sangat support terhadap mahasiswanya ya. Apalagi selain mahasiswa, alumninya juga sangat-sangat disupport dan diperhatikan gitu. Jadi memang kita dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kompetensi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jordi, Kak Dini, sama Pak Dedi mungkin di awal ya, bahwa memang jurusan sistem informasi ini fokus dengan praktek ya. Jadi memang benar-benar diarahkan sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya nanti si mahasiswanya juga gitu. Jadi benar-benar diarahkan, diberikan pendidikan dasar, bagaimana pengembangan nantinya itu balik lagi ke kita gitu. Oh. Nah kalau misalkan dari Kang Yuda ini kebetulan lulusan tahun berapa nih? Iya, 2010 nih. Jadi 2010 nah. D3. Jadi kalau udah ngomongin tahun-tahun agak ini ya. Gak apa-apa. Maksudnya Nggak gini. apa-apa. Jadi biar menunjukkan bahwa perjuangannya itu luar biasa dari tahun ke tahun gitu kan. 11 tahun yang lalu ini kan. 11 tahun nih. Desember wisuda nih BSI ini wisuda Desember kan kemarin kan. Iya betul. Nah itu Kang Yuda dari mata kuliah yang dulu kan sempat Kang Yuda jalanin ya selama kuliah. Itu kepake nggak nih di kerjaan yang sekarang? Wah,
benar-benar kepake banget gitu kan, apalagi sekarang saya bekerja di unit sistem informasi juga, inline dari mulai kuliah D3, S1 sampai dengan bekerja itu di unit sistem informasi. Salah satu mata kuliah yang benar-benar kepake saat ini ya itu desain grafis gitu. Jadi bagaimana kita membuat presentasi yang bagus gitu kan, sense of art-nya itu dapet gitu. Jadi nggak hanya buat presentasi yang biasa aja gitu. Bagaimana membuat e-flyer kayak gitu. Jadi walaupun di jurusan sistem informasi dan berbau dengan komputer, tetap memperhatikan suatu keindahan ya di dalam sebuah pembuatan aplikasi atau web. Ada estetiknya lah ya. Iya betul. Keindahan tadi ya. Oke, itu keren banget nih gitu. Kak Yuda. Iya, jadi memang apa yang dipelajari mungkin sangat nyambung sekali ya dengan pekerjaan sekarang gitu. Dan di sini juga ada yang bertanya nih di sini. Nah, mungkin ini bisa nih Kang Yuda juga bisa saling ini juga karena kan emang relate banget nih pertanyaannya gitu ya. Nah, di sini lulusan D3 dari Miftah Fajar mungkin ya. Di sini lulusan D3 apakah dapat bersaing dengan lulusan S1 di dunia kerja? Kan dulu pertama masuk PTKI itu dari diploma 3 dulu ya, Kang Yuda ya? Betul. Nah, itu gimana? Bisa bersaing nggak dulu di PTKI itu di dunia bisa kerja? Sampai sekarang juga jurusan D3 Sistem Informasi masih dicari dan dibutuhkan gitu ya. Kemarin rekrutmen KI yang terbaru 2021 aja jurusan D3 Sistem Informasi dengan akreditasi B itu masih dicari oleh beberapa BUMN termasuk di PTKI itu sendiri. Jadi memang gitu. Ya, betul banyak peluang juga ya ternyata yang diploma 3. Bayangkan saja dari tahun sekarang aja masih diperlukan, apalagi 2010 zaman saya ini 10 mantap. Karena memang dulu masih minim banget ya jurusan sistem informasi. Kalau sekarang udah banyak ya, jadi memang persaingannya pun makin ketat juga gitu. Prodi yang sistem informasi kan B, berarti masuk kriteria ya untuk. Iya kita B ya Pak ya. Keren nih. Jadi bisa juga, makanya kenapa dari lulusan kita juga banyak juga yang masuk PNS juga, karena kan salah satu syarat PNS juga ada diakreditasi juga. Ya, wah, ada satu lagi nih Kak Yuda nih dari Instagram juga ada Teram page 13. Kakak host mau tanya nih Kak Yuda, apa sih kelebihan dan kekurangan dari prodi sistem informasi menurut Kak Yuda? Kalau kelebihan dan kekurangan, karena memang saya kuliahnya di sistem informasi ya, jadi tidak bisa membandingkan dengan kuliah lain. Tapi mungkin kelebihannya bisa dijelaskan seperti yang tadi Pak Dedi bilang, 60% praktek dan 40% teori. Jadi jangan berkecil hati yang dulu SMK, SMA atau sebelum kuliahnya itu bukan jurusan IT ya, tetap akan dimulai dari basic juga gitu. Pasti bisa kekejar gitu. Mulai dari nol ya, kayak ngisi bensin. Iya, kayak ini ya, kayak di SPBU ya. Iya, betul. Wah, nih jadi perjalanannya luar biasa ya. Kak Jordi, Kak Dini, Yuda itu dulu yang saya tahu dia itu sering ngedit foto tuh. Kalau saya juga sering nyuruh. Gitu. Padahal bukan jurusan ini gitu, apa namanya, desain grafis dan sebagainya. Dia pinter tuh. Nggak tahu dari mana belajarnya. Mantap nih Kak Yuda. Betul banget nih Pak Dedi. Jadi dulu emang diberi mata kuliahnya walaupun 2 SKS ya Pak ya. Itu sangat ke bawah nih sampai sekarang. Dulu masih ingat. Jangan-jangan nih Pak Dedi juga kena ini juga nih, kena edit foto juga nih dari. Ya dulu kan waktu ini untuk Facebook dan sebagainya saya suka nyuruh ini bikin. Nyuruh. Oh iya. Ya Pak, jadi karena dulu belum ada kamera 360 ya Pak ya. Belum ada banyak kayak Canva gitu loh Kak Dini, jadi belum banyak yang edit foto. Jadi memang harus benar-benar manual di Adobe Photoshop. Pak Dedi bayarnya pakai 2M ya Pak? Iya. Ya ngobrol lah, sambil ngobrol aja gitu. Secara tidak langsung. Pakai pulsa Kak Jordi gitu. Pulsa. Mantap nih. Berarti karena sering banget Pak Dedi nyuruh Kang Yuda mungkin buat karena Yuda itu kan dulunya juga aktif juga di himpunan mahasiswa di ini BEM dan sebagainya, orangnya aktif. Jadi lamanya di kampus gitu. Makanya sering ketemu. Saya lama di kampus karena ada wifi gratis, Pak. Oh, wifi gratis. Tapi lulusnya tepat waktu kan, Kang Yuda?
Oh jelas. Dikira Jelas saking, sekali Kak Jordi ya. saking betahnya gitu jadi maba ya, mahasiswa abadi gitu. Iya, walaupun saya sebenarnya seneng main di luar kampus, alias di depan kampus. Beringka ya, jadi Ya, masuknya karena beringka di waktu itu beringka kalau nggak dia. salah Pak Deddy di depan kampus kita ada roti bakar sama susu ya, Itu sih. yang jualan. Oh, Iya, kayak gelis yang jualan gelisnya. ya wifi-nya nyampe ke sana, jadi Oh, nonton sampai di situ. sana. Dan gelis di Gana gitu. Kayak gitu lah ya. Jadi Oke, ini Kang Yuda ada ini lagi nih. Sebenarnya dari Kang Yuda kan sekarang kemarin itu sistem informasi ya jurusannya. Nah itu ada kontribusi apa nih? Kontribusi kampus untuk karir Kang Yuda tuh seperti apa? ya, kontribusinya sudah sangat jelas ya ke Dini, ke Jordi. Memang kita kalau misalnya diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, berkuliah, itu bisa memaksimalkan pembelajaran kita di kampus. Karena benar-benar sangat terpakai yang tadi Pak Deddy bilang gitu kan, kayak desain grafis. Kalau walaupun kita fokusnya bukan di sana ya, karena kita sebenarnya jadi seorang programmer atau sistem analis ya. Tapi itu pasti kepake gitu. Nggak ada ilmu yang kita Kebuang gitu ya. Iya benar banget. Yang dipelajari di BSI Tasik itu yang benar-benar nggak kepake, itu kepake semua. Alhamdulillah. Oh, mantap banget ya. Karena tadi ya selain ada yang utama inti, ada juga kayak bahasa Indonesia, kewirausahaan gitu ya. Iya. Bisa juga tuh mengimplementasikan buka jasa web ya kan. Iya, jadi teknopreneur gitu ya. Ya betul banget. Tuh. Ya karena memang banyak sekali juga dari mahasiswa BSI Tasik ya. Kebetulan karena saya juga sedikit sharing juga, ngajar juga ya di kampus BSI Tasik, itu memang banyak anak-anak programmer juga sih yang memang mereka buka software host juga. Jadi kayak proyekan-proyekan gitu, tapi luar biasa penghasilan mereka gitu. Oke. Mantap. Mungkin kita sudah sedikit dapat gambaran ya Kak Dini, Pak Deddy dan Sobat BSI tadi terkait. Tadi kan Pak Deddy sudah menjelaskan prospek, profil dan sebagainya, dan kita langsung datangkan gitu ya. Mungkin kayak testimonial gitu ya, bagaimana kemarin kuliah di BSI Tasik itu kan mendapatkan banyak kontribusi, dukungan sehingga sekarang bisa bekerja dan menjadi salah satu alumni yang terbilang sukses gitu ya. Sukses yang kita bisa lihat gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih sesi bincang-bincang dengan Pak Deddy dan Kang Yuda, mungkin ada closing statement dari Kang Yuda, mungkin bisa motivasi buat Sobat BSI yang lagi nonton di live Instagramnya UBSI_Tasikmalaya. Silakan Kang. Siap Kak, jadi terima kasih. Oke, buat teman-teman Sobat BSI dimanapun kalian berada, buat yang diberikan kesempatan untuk kuliah, belajar sebaik-baiknya, fokus sebaik-baiknya, ambil ilmu sebaik-baiknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, dan buat teman-teman yang masih belum diberikan kesempatan dan memang harus langsung bekerja, tabunglah uang kalian, dan jika sudah terkumpul, segeralah kuliah di BSI. Wah, mantap nih. Iya, BSI aja ya. Terima kasih, luar biasa. Intinya manfaatkan lah ya. Kalau bisa kuliah ya maksimalin. Kalau belum bisa ya tabung dulu ya, Kang Yuda ya. Karena tadi yang saya dapat adalah apapun yang diterima di perkuliahan, khususnya di BSI itu nggak ada yang kebuang ya. Ya, betul sekali. Keren sekali nih Kang Yuda, makasih closing statement-nya. Dan mungkin dari Pak Deddy nih ada pesan dan kesan mungkin untuk Sobat BSI yang masih galau di rumah untuk lanjut kuliah, apalagi untuk masuk jurusan sistem informasi, Pak Deddy. Oke, terima kasih Kak Dini, Kak Jordi, Kak Yuda ya sudah bisa hadir di sini. Mungkin pesan, bukan pesan terakhir ya, kayak mau kemana gitu. Aduh, ngeri Pak. Pesan dan kesan gitu ya. Jadi ya silakan aja, kalau mau kuliah ya BSI aja gitu ya. Jadi silakan, sekarang sudah dibuka untuk pendaftaran gelombang pertama ya, sampai Februari. Oke. Pokoknya kalau kuliah BSI aja. Nah, nih sebelum kita tutup nih ada ternyata Kang Yuda fansnya banyak nih Kang Yuda nih, ada dari Kak Arif 2640 sama dari Mulya Nisri. Mulyan Nisri ya. Nah, itu pokoknya ada salam katanya Kang.
Ya, Bisa Waalaikumsalam. say hello Kang Yuda ke kamera. Saya hello Kang Yuda boleh, mangga. Hai, Saya hello untuk salam yang buat di rumah. ya, Ada buat fans semua sobat Besi dimanapun berada. Oke, mungkin itu saja ya Kak Dini ya. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol. Terima kasih nih untuk Pak Dedi, narasumber kita dan tamu spesial kita ada Kang Yuda. Terima kasih sudah datang dan mampir di Hangout Kampus Online kita. Oke, sama-sama Kak Jordi, Kak Dini, Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih sudah Kang Yuda. Ajak join gabung di sini. Iya, sama-sama Kang Yuda. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan ya nanti untuk mampir lagi. Semoga waktunya pas selalu ya, Kak Dini, ini waktunya pas. Iya. Alhamdulillah nih, diberikan waktu yang pas dan kesempatan yang bagus. Nah, terakhir Terima kasih Kang Yuda dan terima kasih juga untuk Pak Dedi. Kuliah. BSI aja. Oke. Wah, luar biasa. Keren ya, Kak Jordi, hari ini luar biasa, narasumbernya sangat keren-keren sekali gitu ya, dan itu juga menjawab sekali dari keraguan dan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat BSI yang ada di rumah. Ya, pokoknya udah nggak bakal ragu lagi kalau milih kuliah. BSI aja. Nah, Kak Dini, tadi kan kita sempat singgung ya, kita kan disponsorin sama sponsor-sponsor yang besar-besar lah ya, apa sih yang nggak tahu gitu kan, ada Bisnet, M-Tryout. Nah, kita ada sponsor nih, ada SHA Solo nih. Sebenarnya SHA Solo itu lebih detail itu seperti apa sih Kak Dini, mungkin bisa dijelaskan? Oke, SHA Solo itu adalah perusahaan penyalur BBM resmi non-subsidi yang ditunjuk langsung oleh Pertamina. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak tayangan berikut ini. Sektor penghasil energi memegang peranan penting adalah sektor migas yang berperan menjadi lokomotif pergerakan perekonomian untuk memajukan industri nasional. Dengan semangat baru, Pertamina Patraniaga transformasi new system. PT SHA Solo menerapkan profesionalitas, disiplin, dan transparansi kepada pelanggan untuk memberikan kualitas layanan terbaik bagi mitra bisnis di Indonesia. Ditunjang oleh armada laut dan darat berkualitas unggul dan dengan standar Pertamina Safety Approval, menjadikan PT SHA Solo sebagai perusahaan bahan bakar minyak yang handal, terpercaya, dan terdepan dalam pelayanan distribusi bagi seluruh mitra usaha. Sejak tahun 2015, PT SHA Solo bertransformasi menjadi perusahaan profesional yang berhasil membangun sistem distribusi BBM terintegrasi. Dengan kekuatan infrastruktur dan pengelolaan yang disiplin, PT SHA Solo mendapatkan standar akreditasi internasional ISO 9001, 14001, 45001 pada tahun 2020 yang berkompeten serta memiliki sistem dan peralatan keamanan yang terbaik. Bermula dari permintaan pelayanan untuk wilayah Jawa Tengah, kini PT SHA Solo berhasil melayani kebutuhan BBM industri di Indonesia, didukung oleh armada darat truk tangki berkapasitas 5.000 sampai dengan 40.000 liter dan mampu menjangkau distribusi di wilayah terpencil sekalipun. PT SHA Solo juga mempunyai armada laut kapal tanker untuk melayani bunker pengisian dengan kapasitas 500 sampai 3.000 kiloliter sekali isi. Kami utamakan pelayanan terbaik bagi pelanggan, zero accident, zero complaint, and we deliver on time. Bravo, SHA! Kami SHA Solo berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam hal pelayanan, yang terdepan dalam hal inovasi-inovasi terhadap suplai BBM di seluruh negeri ini.
Kami berusaha untuk terdepan dalam hal leading terhadap teknologi-teknologi yang mendukung suplai BBM. Sebagai mitra Pertamina Patraniaga, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam hal pembangunan infrastruktur. Dan ingat motto kami, we delivery on time. Dalam bisnis, kami selalu menghindari konflik kepentingan dan menjunjung tinggi etika, serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan agar kami siap menghadapi kondisi bisnis yang selalu dinamis. PT SHA Solo telah dipercaya lebih dari 500 mitra usaha di seluruh Indonesia dalam pelayanan BBM Pertamina Industri maupun perusahaan pelayaran. Beberapa penghargaan pun telah diraih dalam ruang lingkup bisnis penjualan dan distribusi untuk bahan bakar industri. Dengan komitmen untuk membuka lapangan pekerjaan, PT SHA Solo memiliki subsidiar PT Solo Translogistik yang fokus melayani pengiriman BBM dari kapal ke kapal dan persewaan tanker untuk kebutuhan dalam negeri. Kemampuan untuk mengatasi perubahan akan menjamin eksistensi perusahaan di dunia persaingan. PT SHA Solo akan selalu membiasakan diri dengan perubahan yang dinamis, konsisten, dan berkelanjutan dalam dunia bisnis. Oke, nah itu penayangan tentang SHA Solo. Nah, di BSI kali ini juga Kak Jordi ya, mungkin di sini kan ada tadi sudah sempat disinggung juga di awal sama Pak Dedi bahwa di BSI itu ada namanya lembaga-lembaga yang menaungi minat dan bakat mahasiswa. Nah, ada lembaga apa aja Kak di BSI? Nah, jadi tadi seperti yang kita sudah singgung ya, ada namanya BSI Center nih Kak Dini dan Sobat BSI. Jadi BSI Center ini ada BSI Entrepreneur, ada BSI Karir, ada BSI Startup dan Innovation gitu ya. Nah, untuk lebih jelas tentang BSI Center yang ada di BSI, mari kita simak video berikut ini. Era digitalisasi Indonesia berjalan sangat pesat, menuntut Indonesia harus siap bertransformasi ke revolusi 4.0. Sumber daya manusia Indonesia dituntut untuk unggul dan kompetitif dalam menghadapi era industri 4.0. Dalam mendukung lulusan unggul di era 4.0 saat ini, UBSI membekali mahasiswanya dengan membentuk 4 unit bagian khusus yang berkonsentrasi terhadap peningkatan kualitas mahasiswanya. 4 bagian tersebut yaitu 1. BSI Career Center atau BCC merupakan unit bagian khusus di bawah pembinaan rektorat yang konsen di bidang persiapan karir masa depan mahasiswa dan alumni Universitas Bina Sarana Informatika. Mempunyai semangat dalam menggerakkan karir mahasiswa dan alumni sesuai dengan visinya menjadi salah satu lembaga karir kampus terbaik di mata mahasiswa atau alumni UBSI dan dunia kerja. Untuk menunjang keberhasilan karir mahasiswa UBSI, BSI Career Center menyuguhkan program kerjanya seperti Bursa Kerja, Campus Recruitment, Company to Company, Career Publication di media sosial maupun melalui daring, program magang mahasiswa bersertifikat, workshop serta seminar pengembangan karir. 2. BSI Entrepreneur Center merupakan unit bagian khusus di bawah pembinaan rektorat konsen dalam bidang kewirausahaan untuk mendorong mahasiswa UBSI untuk menjadi entrepreneur muda. BEC memainkan perannya di mahasiswa dengan menciptakan dan membentuk calon-calon entrepreneur muda BSI yang peduli, kreatif dan mandiri, menjadi mediasi dan fasilitator pengembangan wirausaha mahasiswa dan alumni UBSI. BSI juga berperan menjalin kerjasama dengan dunia usaha, perbankan, dan industri untuk mengembangkan wirausaha mahasiswanya dengan semangat trust and honestly. 3. BSI Innovation Center yang merupakan platform yang mewadahi karya ilmiah Sivitas Universitas Bina Sarana Informatika dalam menghasilkan produk nyata yang dapat bermanfaat bagi dunia industri maupun masyarakat.
4. BSI Startup Center atau BSC merupakan unit bagian yang dibentuk oleh Rektorat Universitas Bina Sarana Informatika yang bergerak di bidang startup. Tujuan dari dibentuknya bagian ini adalah menumbuhkan atmosfer startup berbasis ekonomi kreatif dan inovatif di kalangan mahasiswa, dosen, dan alumni. Demikian komitmen dan keseriusan Universitas Bina Sarana Informatika dalam mencetak sumber daya manusia yang handal dan siap bersaing di era industri 4.0 dengan menghadirkan unit bagian khusus untuk memfasilitasi kebutuhan terkini mahasiswanya. Kuliah, BSI aja. Wah, luar biasa ya Kak Dini ya. Ada 4 unit nih, ada BSI Center sampai BSI Startup. Nah, biasanya kan untuk tindak lanjutnya itu ada semacam inkubator nih ya, untuk lebih arahnya itu secara profesional ke dunia bisnis. Nah, di BSI ada nggak Kak Dini? Ya, betul. Di BSI juga kita ada namanya inkubator center ya. Itu adalah lembaga yang menaungi mahasiswa untuk melakukan pendampingan untuk technopreneurship khususnya gitu ya. Dan ini kita lihat ya tayangannya, kita simak berikut ini. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dalam hal ini penciptaan produk inovasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pengalaman beberapa negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan berakar pada kemampuan dan cara pandang terhadap inovasi teknologi yang dimiliki oleh suatu bangsa. Di era perdagangan dan pembangunan ekonomi yang akan datang, Indonesia tak mungkin lagi hanya mengandalkan industri-industri konvensional. Dalam rangka membangun iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis teknologi, Universitas Bina Sarana Informatika dengan bangga menghadirkan Inkubator Center UBSI. Inkubator Center UBSI merupakan lembaga inkubator bisnis teknologi yang berperan sangat penting karena pada umumnya perusahaan pemula sangat rentan terhadap kegagalan, terutama di fase awal pendirian. Melalui IC UBSI memberikan inkubasi seperti pendampingan bisnis, coaching system, business matching, fasilitasi pengembangan produk, memberikan akses kelembagaan keuangan dan pemasaran yang diberikan ke perusahaan pemula berbasis teknologi. Dengan itu, maka mereka mampu meningkatkan kualitas bisnis dan akhirnya dapat meningkatkan perekonomian nasional. Inkubator Bisnis UBSI, make your business come true. Make your business come true. Wow. Mantap ya. Berarti memang lengkap nih Kak Dini ya. Betul. Lembaga-lembaganya lengkap banget, paket komplit gitu ya. Itu kan kuliah di BSI kan lulusannya terjamin, berkualitas, bisa diserap di dunia usaha, dunia industri, juga banyak lembaga-lembaga yang bisa mewadahi nih bakat minat dan mendampingi gitu ya. mendampingi. Jadi dari nol, from zero to hero. Hero ya, from zero to hero. Nah, selanjutnya nih Kak Dini, kan tadi kita udah ngobrolin soal kampusnya, prodinya. Nah, kita akan bahas soal PMB nih Kak Dini. Ini bisa kita tayangkan untuk. Nah, di sini kita sudah membuka PMB selain yang September, tapi kita juga buka untuk periode Maret 2022 nih Kak Dini dan Sobat. Jadi nggak kelamaan ya nunggu ya. Nggak usah lama-lama, langsung aja gitu kan daftar periode Maret. Dan dari puluhan program studi yang ada di Universitas BSI, kita ada 5 program studi unggulan nih. Ada program studi Teknologi Informasi S1, Sistem Informasi D3 dan S1, Manajemen S1, Ilmu Komunikasi S1, dan Penyiaran atau Broadcasting D3. Dan 5 prodi ini yang kita buka untuk di periode Maret nih. Dan tentu saja ada yang lebih spesial lagi, di mana periode Maret ini kita buka untuk kelas karyawan. Kalau tadi mantap nih. Baru 2 ya, kelas reguler pagi dan malam, dan ternyata di periode Maret khusus ada kelas karyawan yang bisa kuliah Jumat Sabtu. Dan tentu saja biayanya bisa dicicil melalui Dana Cita. Jadi sudah dibuka ya Kak Dini ya. Iya. Lalu selanjutnya untuk daftar bisa melalui apa nih? Melalui
PMB ya, ada Iya, aplikasi. betul. Aplikasi PMB BSI. Nah, selanjutnya apa Kak Dini? Oke, nah di sini juga tadi kita berbicara tentang S1 ya. Jadi banyak dari sobat-sobat BSI yang di rumah yang juga ingin masuk ke sarjana, program sarjana. Jadi karena BSI Tasik itu awalnya kita tahunya diploma 3. Nah, sekarang itu ada program yang namanya diploma sarjana. Nah, ini banyak sekali ya keuntungan-keuntungan dari diploma sarjana itu. Yang pertama kita dapat 2 ijazah, sudah jelas ya. Jadi ijazah diploma 3-nya dapat, ijazah S1-nya dapat. Jadi teman-teman nanti bisa kerja dulu sambil kuliah. 2 semester lagi dengan biaya hidup yang lebih efisien. Kenapa? Karena 2 semester lagi itu adalah e-learning gitu ya. Nah, di sini juga biaya kuliahnya terjangkau sekali gitu karena kita tidak ada lagi bayar-bayar biaya gedung ya karena sudah ada di awal ketika pendaftaran program diploma sarjana kayak gitu. Dan yang lebih menarik lagi bahwa biaya kuliah kita bisa dicicil melalui Dana Cita yang sudah kerjasama dengan kampus kita. Oke, nah yuk segera daftar buat Sobat BSI, segera daftar, tunggu apa lagi? Prode Maret mumpung masih ada gitu ya. Dan di sini langsung saja daftar di websitenya, ada di pendaftaran.bsi.ac.id atau langsung buka Play Store-nya. Cari di sana ada PMB BSI, langsung ikuti langkah-langkahnya sampai dengan dapat KTM. Dan ini untuk program diploma sarjana ya, untuk BSI Tasik nih kita juga sudah dibuka nih. Jadi nggak hanya BSI Tasik ya, semua BSI se-Indonesia gitu ya. Diploma sarjana ini kita sudah ada gelombang pertama juga ya yang dibuka dari Oktober sampai dengan 2 Februari 2022. Ya, segera daftar ya sobat-sobat BSI yang di rumah, jadi nggak usah galau lagi gitu. Nggak usah galau ya, langsung klik daftar mau lewat website atau aplikasi ya. Iya, betul sekali. Nah, berbicara tentang aplikasi digital ya, Kak Jordi. Nah, kita kan dulu sempat BSI itu terkenal dengan Cyber Campus. Setelah itu Millennial Campus. Setelah itu lagi masuk ke Digital Campus. Nah, aplikasi-aplikasi digital apa nih yang sekarang sudah diterapkan mungkin di BSI? Nah, jadi seperti tadi yang Kak Dini jelaskan dan mungkin Sobat BSI tahu ya, kita tuh ada memiliki banyak aplikasi yang sangat memudahkan, terutama di kondisi pandemi seperti saat sekarang ini ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan video berikut ini. Kenalin, dia Sobi. Dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, so bisa. Lihat jadwal kuliah, so bisa. Lihat informasi kampus, so bisa. Lihat informasi pembayaran, so bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan, so bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Kuliah BSI aja gitu ya. Oh, udah tagline banget, udah tahu dari semua senasional banget ya. Kalau kuliah BSI aja. BSI aja. Itu udah kayak mendarah daging ya. Iya, betul banget. Dan seperti janji kita Kak Jordi bahwa di akhir acara ini kita akan mengumumkan juga pemenang door prize ya untuk Hangout kampus Tasikmalaya ini. Ada di sini untuk yang pemenang dari door prize ini untuk wallet itu ada @Mutiara Inaja ya dan @Iskandar 21. Dan untuk pemenang door prize Bisnet itu ada Melina Fitri dan Asif Solehudin 90. Wah, selamat ya untuk para selamat untuk Sobat BSI yang beruntung ya. Ya, dan tadi betul. Dan bisa konfirmasi pemenang e-wallet ini dengan cara mengirimkan akun Dana atau OPPO ya ke @ubsi_tasikmalaya, langsung DM saja ya kan. Dan untuk door prize Bisnet itu bisa mengirimkan alamat ya, langsung nanti dikirim paketnya ke rumahnya masing-masing. Nanti kirimkan alamat rumahnya ke akun @bsi_tasikmalaya. Pokoknya jangan lupa di-follow juga ya Instagram ubsi_tasikmalaya. @ubsi_tasikmalaya. Nah, Kak Dini, kita udah nggak kerasa nih, kita sudah dari jam berapa? Hampir 6 jam ya kita. Udah hampir 1,5 jam kita bincang-bincang, ngebahas soal program studi atau jurusan sistem informasi di Tasikmalaya. Atau juga kita sudah ngobrol sama Big Boss-nya langsung ya, Kaprodinya, dan juga kita udah mengundang salah satu alumni sukses kita, tadi ada Kang Yuda. Nggak kerasa nih Kang.
Kak Dini ya. Betul sekali. Ini biasanya momen-momen yang paling sedih sih bagi saya. Iya, pengennya lama gitu ya, pengennya masih pengen bincang-bincang, tapi ya gimana lagi karena waktu juga dan mau sholat Jumat juga ya. Buat saudara sobat Besi yang muslim mungkin mau menunaikan ibadah sholat Jumat. Nah mungkin kita akhiri Kak Dini. Terima kasih ya untuk sobat BSI yang sudah stay di live Instagramnya ubsi_Tasikmalaya. Kalau gitu saya Jordi. Dan saya Kak Dini. Pamit undur. Dan selamat ketemu lagi di hangout berikutnya. Hangout Kampus Online. Gak bikin hari lo jadi blackout. Susah daftar kuliah dan harus ngantri, udah gak zaman. Aplikasi PMBU BSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMBU BSI di Google Play Store di HP-mu. Setelah menerima informasinya, perhatikan materi yang akan diujikan. Login ke aplikasi, klik ujian saringan, kerjakan, dan tunggu hasilnya. Jika lulus, jangan lupa segera daftar ulang ya. Gimana? Gampang kan? Kuliah BSI aja.